Mbak Lisa tadi mengatakan tidak pernah liburan keluarga, terus bagaimana ceritanya tuh? Iya, nggak pernah. Jadi akhirnya sekali-sekalinya liburan itu ke Belanda. Oh, Iya, kan langsung ya, Bapak dulu karena pernah tinggal di sana ya? oh saya nggak tahu, Gus Dur pernah Gus Dur di pernah, Belanda? pernah tinggal di Belanda Lama, selama beberapa tahun. research gitu ya? Enggak juga, Atau karena bertualang dikejar-kejar? ya, Oh, bertualang. Sebelum menikah itu. oh dulu Dulu sekali, ya, sekali, ya, ya, setelah ya, dari ya, ya. Irak, itu sempat Oh ya, berkelana kalau itu lah saya di itu. tahu ya, Ya, betul. itu. Ya. Jadi kan teman-temannya masih banyak yang di sana, terus akhirnya kita diajak ke sana. Itu sepertinya satu-satunya liburan keluarga dalam kehidupan kami. Tapi pasti Yang banyak lengkap. reuninya ya. Betul. Kalau Gus Dur kemanapun dia pergi tuh banyak orang yang dia. Betul, betul. Kan saya ingat waktu beliau jadi presiden, kalau kita katakanlah ke Bangkok saja, siang tuh acara resmi, tapi malam itu Malamnya, teman-temannya dan teman-temannya teman-temannya ngumpul. itu adalah pemimpin agama, LSM. Jadi luar Betul. biasa, gurih sekali kehidupannya ya. Iya. Nah, Iya. tentu banyak buku-buku mengenai Gus Dur gitu ya. Suka baca nggak Lisa buku-buku Iya, mengenai Gus Dur? Baca iya, juga ya. saya baca sebagian besarnya, walaupun mungkin nggak semuanya sampai sampai apa detail saya baca word by word gitu, enggak. Tetapi hampir semuanya saya baca karena kita juga ingin tahu kan bagaimana orang memotret Gus Dur gitu. Ada yang Anda bisa rekomendasikan bagi orang yang ingin mempertebal Gus Durianismnya gitu? Kalau yang paling enak untuk kita baca sebetulnya adalah Jejak Sang Guru Bangsa, Ya. karya Kang Sobari. Oh iya, Karena iya, dia iya. semi novel ya, jadi ada segmen bagian depan yang menggambarkan bagaimana Gus Dur dengan Kiai Ali Maksum misalnya, atau Kiai Hudori. Gus Dur yang masih kecil membawa buku Marx segala macam. Itu bagaimana sikap Kiai kepada beliau gitu. Dari situ kita kemudian mendapatkan potret, oh pantas Gus Dur tuh begitu gitu. Ada banyak pihak yang berkonflik dengan Gus Dur waktu itu tentunya, dan atas alasan macam-macam. Bagaimana perkembangannya sekarang ya? Apakah ada rekonsiliasi atau kemana mereka begitu? Apakah masih ada dalam peredaran hidup Anda? Sebagian besar tentu saja sudah terrekonsiliasi oleh Gus Dur sendiri gitu, karena Gus Dur itu kan orang yang sangat tidak takut terhadap perbedaan ya Pak Wimar. Jadi beliau menerima itu sebagai ya sudah gitu, bukan perbedaan yang harus dipermasalahkan, tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu kan gitu. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang ada biasanya Gus Dur itu tidak lama tidak menyimpan dendam apalagi gitu. Ya. Iya, bahkan ketika para pengikutnya masih marah sekali kepada Mbak Mega misalnya sebagai suksesornya waktu itu gitu. Itu kan Gus Dur juga dengan tenangnya terus berkunjung ke Mbak Mega, sarapan pagi di rumah Mbak Mega setelah pemilu yang 2004 begitu. Jadi buat kami sekeluarga ya sudah teladannya kan di situ. Wong Gus Durnya aja nggak apa-apa kok kitanya mau. Saya ingat sekali kalau pihak pers ingin menimbulkan isu bahwa Gus Dur itu menghasut anak buahnya untuk turun ke jalan misalnya. Saya kan ada di situ, dia tuh telepon kemana-mana justru untuk meredam. Ya, jadi dia tidak menyebarkan kebencian sama sekali. Betul. Itu salah satu kebesarannya. Ngomong-ngomong, pekerjaan Alisa ini dengan pekerjaan Wahid Institute itu bagaimana ininya hubungannya? Kalau Wahid Institute memang kan fokusnya mereka semboyannya saja itu visinya adalah Islam ramah, gitu, menebar Islam ramah. Jadi fokusnya pada Islam ramahnya. Sementara saya fokusnya ke jaringan murid-muridnya dari berbagai dimensi gitu. Misalnya 1 bulan yang lalu saya baru berkunjung, ini teman-teman Gus Durian yang masih muda, Pak Wimar, di Jawa Tengah. Mereka punya Desa Sentra Domba gitu. Desa Sentra Domba ini konsepnya mereka ingin memberdayakan petani dan peternak di daerah yang cukup tandus gitu. Dan mereka memperkenalkan pluralisme, kebinekaan, kemudian penghargaan kepada kelompok lain itu dengan cara yang sederhana. Jadi mereka mengundang para pebisnis, orang-orang dari kota gitu, dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama dengan penduduk. Itu 20 ekor domba dititipkan kepada penduduk gitu, dibiayai oleh investor.
nanti bagi hasil dari sana. Dari situ penduduk desa ini yang relatif sangat tertutup, itu mereka jadi lebih open terhadap masyarakat dari luar gitu. Nah ini kan murid-murid Gus Dur yang mereka tidak hanya soal pergerakan di dunia Islam, tetapi atau di dunia politik juga, tetapi yang terkait dengan ekonomi rakyat. Iya, misalnya iya betul. seperti itu. Jadi total ya Iya, pendekatannya. saya bagiannya ngurus murid, perkara muridnya mau di bidangnya apa, kecuali yang politik praktis. Kalau yang itu saya nggak ngurus. Oke, kita break Gitu. lagi sebentar pembicaraan dengan Alisa Wahid. Saya Wimar Witular, Wimar Show.